Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan penuh semangat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini akan kita lihat dari jenis tumbuhan obat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, adik-adik semua, keanekaragaman hayati atau disebut biodiversitas merupakan keanekaragaman yang ada pada organisme di tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Ketiga tingkat keanekaragaman hayati tersebut saling berhubungan sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, keanekaragaman gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Setiap individu tersusun atas banyak gen. Bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu yang karakternya berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Hal ini terjadi karena saat persilangan akan terjadi penggabungan gen dari masing-masing individu. Karenanya akan terbentuk variasi yang menyebabkan keanekaragaman semakin tinggi. Contoh keanekaragaman tingkat gen dapat kita contohkan dari jenis tumbuhan obat yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Misalnya, bunga kembang sepantu atau Hibiscus rosa sinensis. Meski dalam spesies yang sama, namun tumbuhan ini memiliki warna bunga yang berbeda-beda. Perbedaan warna bunga ini karena ada alel yang berbeda-beda. Jadi, bunga kembang sepatu memiliki keanekaragaman gen dalam hal warna bunga. Contoh yang kedua, keanekaragaman tingkat gen dapat kita lihat dari jenis tumbuhan obat yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu jenis mangga. Karena adanya berbagai macam varietas mangga seperti Mangifera laurinabulum, Mangifera indica, Mangifera fidalur. Nah, ketiga jenis mangga ini memiliki sifat-sifat fenotip yang berbeda seperti warna, ukuran, dan juga rasa. Perbedaan sifat-sifat fenotip ini disebabkan oleh perbedaan susunan gennya atau genotip. Keanekaragaman tingkat jenis. Jenis atau spesies merupakan individu yang mempunyai persamaan morfologi, anatomi, fisiologi, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Contoh keanekaragaman tingkat jenis dapat kita lihat pada tanaman bawang-bawangan. Untuk famili bawang-bawangan atau famili Amaryllidaceae, kita mengenal bawang putih, Allium sativum, dan juga bawang merah, Allium cepa var aggregatum. Untuk contoh lain dari keanekaragaman tingkat jenis, dapat kita lihat pada jenis-jenis tumbuhan obat dari famili Solanaceae, seperti Solanum lycopersicum atau tomat, Solanum torfum atau ringbang, Physalis agullata atau ciprukan, Solanum erianthum atau burongan, Capsicum frutescens atau cabai rawit, Datura metel atau kecubung, dan Solanum melongena atau terong. Kita masuk ke keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keanekaragaman ekosistem
yang terdiri dari komponen biotik yang beragam menyebabkan jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya tersebut berbeda-beda. Akibatnya, akan terbentuk keanekaragaman ekosistem. Contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem dapat kita lihat pada pohon pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai. Pohon aren banyak tumbuh di daerah pegunungan. Nah, adik-adik, setelah mengetahui jenis-jenis keanekaragaman hayati tadi, lalu bagaimana ya keanekaragaman flora dan fauna di negara kita? Sebagai negara yang terletak di daerah yang beriklim tropis dan berada di antara dua benua, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brazil. Indonesia juga dijuluki sebagai gudang botani dunia dan negara mega biodiversity. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati Indonesia, dapat kita lihat persebaran flora, khususnya flora yang terdapat di daerah kita sendiri, yaitu di Kabupaten Rokan Hulu, yang dapat kita lihat dari jenis-jenis tumbuhan obat yang ada. Persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hutan tropis basah. Yang kedua, hutan musim. Yang ketiga, padang rumput sabana. Pada hutan tropis basah, banyak ditemukan tumbuhan-tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, dari jenis pepohonan seperti tumbuhan pala atau Myristica fragrans Holt. Yang kedua yaitu manggis atau Garcinia mangostana Earth. Tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan obat yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Persebaran flora hutan tropis basah dilihat dari tumbuhan herba yang berukuran besar, seperti tumbuhan pisang atau Musa acuminata cola. Selanjutnya tumbuhan lengkuas atau Alpinia galanga elwil. Nah, tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan obat yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Persebaran flora di hutan tropis basah selanjutnya dapat kita lihat seperti tumbuhan epifit. Di sini contohnya sisik naga, Tremulossum piloceloides. Yang berikutnya yaitu dapat kita lihat contohnya pada Pandanus amarellifolius dan tumbuhan paku-pakuan. Sini contohnya tumbuhan paku pucuk merah, Stenocleina volustris. Tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan yang digunakan masyarakat sebagai obat di Kabupaten Rokan Hulu. Yang kedua, persebaran flora di hutan musim. Pada hutan musim didominasi oleh tumbuhan yang menghasilkan kayu, minyak, dan makanan. Dapat kita lihat contohnya sebagai berikut. Yang pertama, asam jawa atau Tamarindus indica, kayu putih atau Melaleuca leucadendra, sungkai atau Peronema canescens Jack. Tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan obat yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Persebaran flora yang ketiga yaitu padang rumput sabana. Dapat kita lihat biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan akasia, tumbuhan kaktus, tumbuhan gebang, dan juga tumbuhan palem. Nah, adik-adik, itu tadi materi kita mengenai keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.